yang dikasih oleh Tuhan, Shalom. Semakin banyak ya hari ini kehadiran. Habis Natalan harus makin semangat untuk beribadah. Tidak apa-apa ya Bapak Ibu, kita bersama dengan malaikat di surga memenuhi ruangan ini. Ya, kita percayalah Tuhan bekerja untuk ibadah kita hari ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sepanjang bulan Desember kita sudah merenungkan tema kita, kalau boleh saya tahu, apa? Nah, sekarang pertanyaannya, sudah diaplikasikan belum? Sebentar sudah, sebentar lupa, sebentar belum. Gitu? Enggak ya, kita semua pasti bertumbuh bersama-sama untuk menjadi penyembah Tuhan yang benar. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, semua hal di dunia ini diciptakan dengan tujuannya masing-masing. Contoh, mic yang saya pegang ini kan diciptakan tujuannya supaya apa? Supaya Bapak Ibu bisa mendengarkan suara saya dan saya nggak usah teriak-teriak supaya didengar. Gitu ya. Lalu alat musik ini diciptakan juga tujuannya ada. Supaya kalau kita ibadah kita ada harmoninya, harmonisasinya gitu ya. Lebih semangat dalam menyembah Tuhan. Atau mungkin ya AC lah di ruangan ini diciptakan juga ya supaya ada dingin lah ya, kita nggak kepanasan. Semua diciptakan itu dengan tujuannya masing-masing. Sekarang Bapak Ibu dan saya sebetulnya kita juga harus menyadari bahwa Tuhan menciptakan kita itu juga dengan tujuan masing-masing. Nah, mari kita buka bersama dalam Yesaya 43 ayatnya yang ke-7. Yesaya 43 ayat yang ke-7, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab mereka semua telah dipanggil dengan namaku. Mereka kuciptakan untuk mengagungkan aku. Jadi Bapak, Ibu dan saya diciptakan, kita semua itu diciptakan dengan tujuan untuk mengagungkan Tuhan. Semua kata diciptakan, semua kita diciptakan untuk mengagungkan Tuhan, untuk meninggikan Tuhan. Kata mengagungkan dalam bahasa Ibrani itu dipakai kata kabat atau kaben yang berasal dari akar kata worship. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingat ya khotbahnya Pak David kemarin. Kalau kita ingat khotbahnya Bapak David di Natal kemarin, sebetulnya itu sudah diulas secara jelas. Apa itu penyembah, bagaimana kita harus menyembah. Karena menyembah itu kan dijelaskan kemarin ya, bukan hanya sekedar kita mengangkat tangan, bukan sekedar kita menutup mata, bukan sekedar kita menangis, bukan itu. Worship yang sesungguhnya itu kan bukan seperti itu. Bapak, Ibu dan saya, kita diajarkan bagaimana ketika kita menjadi penyembah, itu tidak hanya sekedar waktu kita meneteskan air mata terharu. Kita nonton drama Korea, kita juga bisa nangis. Waktu kita menyembah itu merinding, Bu. Di kuburan kita juga merinding kalau lewat kuburan. Ya kan? Atau mungkin waktu kita bersuka, kami para ibu kalau lihat diskon bersuka juga. Jadi bukan itu Bapak Ibu. Worship yang sesungguhnya itu adalah ketika seluruh kehidupan kita ini melekat dekat dengan yang kita sembah. Gitu ya. Kalau hidup kita ini melekat dekat dengan yang kita sembah, karena kita itu diciptakan tujuannya cuma ini nih. Untuk mengagungkan aku, untuk meninggikan aku, gitu ya Bapak Ibu. Dan kita menyembah Tuhan. Kalau kita menyembah Tuhan, hidup kita ini akan punya arah yang jelas. Kenapa? Karena waktu kita menyembah Tuhan berarti kita semakin hari semakin kenal dong dengan yang kita sembah. Gak mungkin Bapak Ibu itu menyembah, tapi Bapak Ibu tidak kenal dengan yang Bapak Ibu sembah, dengan yang Bapak Ibu tinggikan, dengan yang Bapak Ibu agungkan. Contohnya, anak muda di sini kalau lagi PDKT kan nggak mungkin begitu kenal, ya udah gitu kan. Pasti kan ada usaha nih, ada usaha dong, ya kan? Usaha dong, masa gitu-gitu aja? Ya, entah cari nomor teleponnya kah,
Entah carilah kesukaannya apa, warna kesukaannya apa. Yang kemarin-kemarin kita nggak suka warna ungu karena dia si A suka ungu, ya udah ikut ungu. Gitu kan, cocok nggak cocok pokoknya itulah gitu karena dia suka. Atau mungkin kalau kita deket dengan seseorang, kita akan berusaha cari tahu hobinya apa. Dia kalau pergi itu jam berapa dari rumah, nanti pura-pura ketemu di simpang gitu kan. Pokoknya segala usaha lah supaya kita dekat. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu, kita diciptakan untuk mengagungkan Tuhan. Harus dong kita berusaha semakin hari, semakin dekat, semakin mengenal apa sebetulnya yang Tuhan mau saya lakukan. Apa yang sebetulnya Tuhan mau kita kerjakan. Sehingga yang saya dan Bapak Ibu lakukan itu bukan menjadi keinginan saya. Bukan lagi menjadi keinginan saya lagi. Tetapi menjadi keinginan Tuhan. Susah. Kemarin saya belajar hal ini. Saya ditugaskan selain mengajar, memang saya ditugaskan untuk mengurus koperasi sekolah. Dari semua unit dari TK sampai SMA. Saya merasa bahwa satu periode sudah cukup. 2 tahun itu udah cukup bagi saya. Dan saya banyak hal yang keteter gitu kan. Ada banyak hal yang keteter yang menurut saya sudah cukup. Lalu kemarin di rapat akhir tahunan, saya sampaikan kepada semua anggota bahwa saya mohon izin untuk selesai di periode ini bersama dengan semua teman-teman. Tetapi dari rapat anggota tidak satu orang pun yang menyetujui untuk kami itu turun gitu ya, untuk kami itu selesai dengan tugas ini. Saya sempat ngotot dengan semua alasan saya gitu ya, dengan semua alasan saya, keberatan saya, sampai memohon gitu ya supaya Bapak Ibu mengerti, saya bilang gitu. Sampai pada akhirnya di seluruh akhir rapat itu memang tetap diputuskan bahwa kami harus tetap melanjutkan. Lalu saya mencoba melihat dari kacamatanya Tuhan, bukan dengan kacamata saya. Kalau dari kacamata saya melihatnya saya nggak sanggup Tuhan dengan semua tugas tanggung jawab yang semakin banyak. Tapi waktu saya melihat dengan kacamata Tuhan, saya mencoba untuk mengerti begini, apa sih maunya Tuhan untuk saya tetap di situ? Belajar untuk mengalihkan pikiran saya yang berat dengan memahami bahwa apa sih maunya Tuhan untuk saya tetap ada di situ. Atau mungkin Bapak Ibu sekarang, mungkin kita ada dalam kondisi yang sulit, seakan-akan tidak ada pertolongan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, maka yang jalan di depan kita itu bukanlah pemikiran kita lagi, tetapi kita mencoba melihat dengan pemikirannya Tuhan. Karena Bapak Ibu dan saya itu diciptakan mengagungkan Tuhan, berarti mengikuti maunya yang kita agungkan. Jadi kalau kondisi Bapak Ibu sulit saat ini dan seakan-akan Tuhan tidak memberikan jawaban, seharusnya kita belajar untuk melihat dan bertanya kepada Tuhan, kenapa saya tetap ada di kondisi seperti ini? Apa yang menjadi maunya Tuhan? Akhirnya saya dan Bapak Ibu akan berjalan sesuai dengan memang ritmenya Tuhan, bukan lagi semua keegoisan kita, semuanya maunya saya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Lukas 4 ayat yang ke-8, Yesus menjawab, kitab suci mengatakan engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, kepadanya saja engkau berbakti. Kepadanya saja engkau berbakti. Artinya bahwa dalam segala sesuatu yang kita lakukan, itu kita hanya kepada Tuhan. Alasan apapun kita mengerjakan segala sesuatu itu adalah untuk Tuhan. Sudah, kita dekorasi aja, bukan untuk menunjukkan bahwa saya mampu dekor, bukan. Tetapi saya mau bahwa semua kita menikmati ruangan yang cukup baik, di mana kita menyembah Tuhan, menyiapkan ruangan untuk Tuhan. Waktu saudara-saudara nari di depan, ya kan? Begitu juga, tidak boleh ada alasan bahwa saya mau kelihatan saya yang paling luwes, atau saya mau tampil, nggak boleh, gitu ya. Kalau kita mau melayani Tuhan, waktu kita tamborin di depan, yang saya mau lakukan adalah saya mau menyukakan hati Tuhan. Semuanya kembali ke Tuhan, untuk Tuhan, untuk Tuhan, untuk Tuhan.
Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini tidak mudah untuk melakukan penyembahan. Jadi menyembah itu tadi saya jelaskan bahwa itu bukan hanya saat Bapak Ibu dijadwalkan, lalu Bapak Ibu menyembah Tuhan. Waktu dijadwalkan untuk menyampaikan menuliskan ayat waktu kita puasa. Selebihnya kalau nggak dijadwalkan, ya nggak buka-buka lagi. Firman Tuhan bukan seperti itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu dan saya betul-betul menyadari bahwa kita diciptakan untuk mengagungkan Tuhan, maka tanpa ada jadwal, tanpa ada ibadah, hati kita tetap akan menyembah. Jadi jangan tunggu ada jadwal Bapak Ibu. Karena menyembah ini kan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Gereja hanya memberikan fasilitas, memberikan dorongan. Tetapi semua kembali kepada Bapak Ibu dalam hubungan pribadi dengan Tuhan. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi tidak ada paksaan. Atau jangan karena dibayar. Atau jangan karena saya melayani karena dibayar. Atau saya menyembah Tuhan berdiri di sini juga karena dibayar. Bukan. Kita harus murni semuanya kita lakukan untuk mengagungkan Tuhan. Itulah worship ya. Jadi kalau Bapak Ibu suaranya nggak bagus, seperti saya, enggak sih Bapak Ibu bagus semua, saya lah gitu ya. Jadi kalau kita menyembah Tuhan dengan bibir mulut kita, seluruh hidup kita juga harus memancarkan terang Kristus itu. Jangan sebentar kita memuji Tuhan, kita mengatakan aku mengasihi Engkau Yesus, tapi sebentar kemudian keluar dari kamar aja ketemu dengan entah suami, entah istri, entah anak, kadang-kadang ampun kamu itu ya kurang gitu ya kan, hanya karena kesalahan sedikit. Mama itu ya udah bapak bilang ini dasar gitu. Seringkali kita menggunakan mulut kita ini untuk mengagungkan Tuhan sampai nangis, sampai sujud, tetapi ada keegoisan dalam diri kita, ada kedagingan dalam diri kita yang tidak kita selesaikan di hadapan Tuhan, dan itu tidak berkenan Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Kalau kita mau menjadi penyembah yang benar, kita harus tuntas di hadapan Tuhan, memberikan diri. Jadi kalau kita dekat sama Tuhan, karakternya Tuhan itu nempel sama kita. Gitu Bapak Ibu. Kalau kita dekat sama Tuhan, karakternya Tuhan itu apa? Dia itu kasih. Ada yang membenci, dia tetap merangkul. Ada yang menjelekkan dia tetap mensyukuri. Ada yang memfitnah, dia tetap bilang puji Tuhan. Ada yang meludahi, Tuhan apa? Tetap memberikan pengampunan. Ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Itu karakternya Tuhan. Lah kalau kita digitukan, wah, jedar gitu ya kan. Cepet banget mulut kita ini kadang-kadang. Apalagi di zaman sekarang ini ya, anak-anak muda, anak-anak SD, cepet banget mengeluarkan kata-kata yang ya bahasa yang menurut saya itu tidak menjadi berkat. Tetapi karena setiap hari didengar menjadi kebiasaan. Padahal itu gak berkenan Bapak Ibu. Kalau kita hidup dengan Tuhan, karakternya Tuhan harus nempel. Karakternya Tuhan itu apa? Kasih, sukacita, pengampunan. Semua buah-buah roh itu harusnya menjadi bagian juga dalam kehidupan kita. Karena Bapak Ibu dan saya, kita diciptakan untuk mengagungkan Tuhan. Ya, jadi harus murni di situ Bapak Ibu. Kalau kita tidak menyembah terang, ya pastilah kita menyembah kepada gelap. Pilihan Bapak Ibu. Kalau kita worship itu bukan hanya tentang bagaimana kita mengagungkan Tuhan, tapi kita juga memperkatakan firman itu dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Jadi menyembah itu membuat kita semakin dekat. Karakternya Tuhan nempel dengan kehidupan kita. Kita akan mengikuti yang kita sembah. Ya. Gampang-gampang susah Bapak Ibu, ini bukan hal yang mudah untuk kita menyembah itu artinya adalah kita mendekat kepada yang kita sembah. Nempel aja sama Tuhan. Cari tahu terus apa maunya Tuhan dalam kehidupan kita melalui firman-Nya. Jadi kalau kita masih malas merenungkan firman Tuhan, saya mau katakan kita harus bertobat Bapak Ibu. Dunia ini semakin pelik ya. Kalau kita nggak dekat sama Tuhan, kita mau dekat sama siapa? Karena hanya satu-satunya kekuatan kita. Ingat ya, kita itu domba. Kita nggak punya pertahanan apapun. Saya pernah khotbah ini kan. Kita nggak punya pertahanan apapun di dunia ini selain kita dekat sama Tuhan.
mendekat terus sama Tuhan Bapak Ibu. Tahun ini kita bersyukur bagaimana Tuhan memelihara 1 tahun dengan luar biasa. Kita nggak akan sama seperti tahun ini di tahun mendatang. Kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Ya, kita harus semakin hidup mengandalkan Tuhan. Jadi 2 berkat saat kita menyembah dekat dengan Tuhan adalah kita memiliki cara pandangnya Tuhan. Yang kedua, berkat saat kita menyembah atau dekat dengan Tuhan adalah kita memiliki sifat atau karakternya Tuhan. Kalau Bapak Ibu ingat ya, suami istri makin lama itu makin mirip kan? Sadar nggak sih? Sering ada kayak gitu ya. Kok makin lama kok makin mirip? Padahal masih pacaran loh. Kok makin lama kalian dua makin mirip gitu padahal. Atau yang suami istri, kok kalian dua makin lama makin mirip gitu ya. Ada satu kebiasaan yang dulu menurut saya Pak Farel itu terlalu berlebihan. Menurut saya. Nggak ada ya. Kalau kita naik mobil ya Bapak Ibu, gini kan, kalau kita naik mobil kan kita duduk gini ya. Ini masih pintu. Kebiasaan dia itu kita nggak boleh langsung naik. Kita harus hentak-hentakkan apa sepatu atau sendal. Maksud dia itu supaya pasir-pasir itu nggak masuk ke mobil karena itu susah bersihnya. Dan kalau saya disuruh juga saya nggak mau bersihin mobil. Jadi maksud dia begitu. Tapi awal saya menikah dengan saya bilang lebak, saya bilang gitu. Sampai ibu saya, mertuanya datang. Ibu itu disuruh lepas sendal mau naik mobil. Terus sendalnya dek. Jadi itu kebiasaan yang menurut saya terlalu berlebihan. Tetapi semakin saya dekat sama beliau 18 tahun. Saya nggak disuruh pun sekarang masuk mobil. Dek gitu. Kebiasaan Bapak Ibu. Atau kalau naik motor. Naik motor itu kan ada, apa sih yo? Bukan Pak, jadi kalau kita naik kan, ini kan, nah ini kan ada ini. Ini dia kebiasaan tuh kakinya itu yang di motor, sendalnya di bawah. Ngebayangin sih, gitu. Jadi tapak sandal itu nggak kena ke motor. Jadi kalaupun beceknya itu ya nggak kena ke motor gitu. Jadi kaki saya yang nempel gitu, tapi sendalnya di bawahnya. Gitu. Sampai pernah waktu polisi tidur, mak stroke gitu itu sendalnya. Sendalnya jatuh. Enggak, menurut saya waktu itu ini terlalu lebay loh manusia ini gitu. Tapi setelah 18 tahun Bapak Ibu, saya enggak disuruh enggak aba-aba. 1 2 3, ayo angkat kaki, enggak pakai gitu. Saya langsung loh sekarang asal naik motor ya memang posisinya gitu. Gitu loh Bapak Ibu. Kalau kita deket sama seseorang, saya deket sama Pak Farel, bagaimana Bapak Ibu juga deket sama Tuhan. Karakternya Tuhan ini juga harus nempel, yang baik-baik itu harus nempel dan harus kita lakukan. Kalau kita masih mempertahankan yang tidak baik dalam kehidupan kita, saya mau bilang itu bukan karakternya Tuhan. Tinggalkan. Gitu loh Bapak Ibu. Kita mau ikutin yang baik sama Tuhan. Udah titik. Semua yang saya lakukan untuk Tuhan. Ikut semua maunya Tuhan. Gitu ya Bapak Ibu. Kalau kita bisa dengan pasangan kita sedekat itu, harusnya kita juga sedekat itu dengan Tuhan yang sudah menciptakan kita dan sudah mengatakan bahwa kita diciptakan ini memang untuk mengagungkan Dia. Dengan melakukan semua yang baik, kita sudah mengagungkan Tuhan. Yes, katanya. Amin, katanya. Jadi Bapak Ibu, kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita. Hiduplah dekat dengan Tuhan. Karena semua kita mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kita diciptakan untuk menyembah Tuhan.